Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Om Denur Fijil Hasan dari kelas A Sistem Informasi. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang IRD dan bahasa basis data. Oke, lanjut. IRD atau Entity Relationship Diagram. IRD merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. IRD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Dengan IRD, kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. Berikutnya, notasi simbolik IRD. Himpunan entitas, atribut, himpunan relasi, dan link. Yang persegi panjang ini adalah himpunan entitas, yang lonjong atribut, yang bentuk ketupat ini himpunan relasi, sedangkan yang garis datar adalah link. Lanjut. Notasi IRD yang pertama itu entitas. Suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai, sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. Contoh pelanggan, mahasiswa, pekerja, mobil, dan lain-lain. Lanjut. Atribut. Atribut elemen dari sebuah entitas dan berfungsi mendeskripsikan karakter entitas. Setiap IRD bisa terdapat lebih dari satu atribut. Contoh seperti di bawah ini, item dibagi menjadi 3, warna item, ranah item, dan deskripsi item. Relasi. Menunjukkan adanya hubungan atau relasi di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Contoh di bawah ini, mahasiswa mengikuti kuliah. Lanjut. Contoh relasi antar tabel. Tabel pertama terdapat NIM, nama, dan alamat. Sedangkan yang ketiga, kode MK, mata kuliah, dan SKS. Kardinalitas. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimal entitas yang dapat berrelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain, yaitu terbagi menjadi 4, one to one atau satu ke satu, one to many, satu ke banyak, many to one, banyak ke satu, many to many, banyak ke banyak. Jenis hubungannya. Yang pertama satu ke satu atau one to one. Entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B, dan begitu juga sebaliknya. Setiap entitas B pada himpunan entitas B berhubungan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas A. Contoh, supir penugasan mobil. Ini adalah contoh satu ke satu atau one to one. Satu ke banyak atau one to many. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, dan tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas A. Contoh, kelas berisi siswa. Ini adalah contoh satu ke banyak atau one to many. Banyak ke satu, many to one. Setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B, dan tidak sebaliknya, di mana setiap entitas B pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Contoh, siswa kuliah jurusan. Ini adalah contoh banyak ke satu atau many to one. Selanjutnya, banyak ke banyak atau many to many. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Dan sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Contoh, siswa mengikuti mata kuliah. Ini adalah contoh banyak ke banyak. Selanjutnya, derajat relasi minimum. Derajat relasi minimum menunjukkan hubungan atau korespondensi minimum yang boleh terjadi dalam sebuah relasi antara himpunan entitas. Notasi disatukan dengan derajat relasi maksimum. Dalam kurung XY, X sama dengan minimum, Y sama dengan max. Derajat atau kardinalitas. Relasi itu mewakili hubungan atau korespondensi
maksimum yang boleh terjadi antar himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lainnya. Contoh relasi minimum seperti di bawah ini. Ini adalah contoh dari relasi minimum. Bahasa basis data, DDL. Data Definition Language. Bahasa yang mempunyai kemampuan untuk mendefinisikan data yang berhubungan dengan pembuatan dan penghapusan objek seperti contoh tabel, indeks, nama, dan lain-lain. Yang termasuk dalam bahasa pada DDL yaitu ada 3, create, drop, dan alter. Create. Perintah create berfungsi untuk membuat. Dalam PL atau SQL, perintah create ini dapat membuat tabel baru, indeks, prosedur, fungsi, view, dan lain-lain. Ini adalah contoh dari create. Drop. Perintah drop ini berfungsi untuk menghapus. Bisa untuk menghapus tabel, kolom, view, fungsi, prosedur, dan lain-lain. Dalam pembahasan ini dibahas mengenai fungsi drop untuk menghapus tabel atau kolom. Ini adalah contoh dari drop. Alter. Perintah alter digunakan untuk merubah tabel. Dalam hal ini adalah merubah variabel yang digunakan dalam tabel. Seperti merubah tipe data, merubah jumlah data, dan juga untuk menambah kolom baru. Ini adalah contoh dari alter. DML. Data Manipulation Language. Bahasa untuk mendefinisikan awal mengenai basis data atau tabel, view, dan lain-lain. Maka DML merupakan bahasa yang digunakan untuk memanipulasi data dari basis data atau dalam hal ini berupa tabel. Adapun perintah yang termasuk dalam DML yaitu ada 4. Yang pertama insert, yang kedua update, yang ketiga select, dan yang keempat delete. Yang pertama insert. Perintah insert digunakan untuk menyisipkan atau menambah data baru ke dalam tabel. Adapun perintah insert dituliskan sebagai berikut. Insert into nama underscore tabel dalam kurung kolom 1, kolom 2 plus nilai 1, nilai 2. Update. Perintah update digunakan untuk merubah isi dari kolom atau baris yang diinginkan. Adapun penulisan perintah update dituliskan sebagai berikut ini. Update nama underscore tabel set kolom 1 sama dengan nilai 1, kolom 2 sama dengan nilai 2. Where kondisi di koma. Lanjut. Select. Perintah select pada PL atau SQL mempunyai fungsi untuk mengambil retrieve informasi dari database. Menampilkan semua isi dengan kondisi name. Lanjut. Delete. Perintah delete berguna untuk menghapus baris dari suatu tabel, bisa diikuti dengan kondisi yang bersesuaian dengan data baris yang ingin dihapus. Penulisan perintah delete ditunjukkan sebagai berikut ini. Dapat dilihat pada tabel ini. Di shell, data control language. Bahasa yang mengatur hak akses apa saja yang diberikan kepada suatu user. Yang termasuk dalam DCL ini yaitu grant dan revoke. Reset. Transaction control. Bahasa yang mengatur perubahan pada DML terhadap apa saja yang telah dilakukan. Terima kasih. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Apabila ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.